Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan dengan NIM 1904010159 dari kelas X5F. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis investasi. Yang pertama, pengertian analisis investasi. Analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko, potensi hasil atau pergerakan. Selanjutnya, tujuan investasi. Yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Tujuan investasi untuk mendapat penghasilan tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Contohnya, Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengolahan makanan cepat saji. Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya. Besarnya persentase keuntungan akan berbeda tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor. Yang kedua, mengembangkan usaha. Selain mendapat penghasilan tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda. Yang ketiga, jaminan dalam bisnis. Jika Anda menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang Anda jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu, harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, manfaat investasi. Yang pertama, meningkatkan aset. Contohnya, jika seorang membeli tanah dengan tujuan investasi lalu menjualnya beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi, maka nilai aset berupa tanah mengalami kenaikan. Namun, peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan. Contohnya, Anda melakukan investasi dalam bentuk emas untuk dana pendidikan di masa depan. Yang ketiga, gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. Yang keempat, menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Sekian pemaparan video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.